Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل اليوم عيدا للمسلمين ووحدنا بعيده كأمة واحدة من غير الأمم، ونشكره على كمال إحسانه وهو ذا الجلال والإكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى الذي بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة، وعلى آله وأصحابه ومن دعا إلى الله بدعوته وجاهد في الله حق بجهاده. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال آية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hingga pagi ini kita masih dititipkan nikmat oleh Allah. Satu di antaranya nikmat umur, nikmat yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang masing-masing kita bertanggung jawab kelak di hadapan Allah ketika kita tinggalkan dunia yang fana ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mumpung nikmat ini dititipkan oleh Allah kepada kita, maka jangan sia-siakan nikmat tersebut, kecuali kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gunakan nikmat yang Allah titipkan kepada kita untuk ketaatan, maka yakinlah kelak di yaumil akhir kita tinggalkan dunia yang fana ini, berada di yaumil hisab, yaumil mizan, yaumul qiyamah. Kita punya hujjah ketika ditanya oleh Allah tentang nikmat tersebut. Maka yakinlah saudaraku, bila tidak kita gunakan nikmat ini untuk ketaatan, maka yakinlah ketika ditanya oleh Allah, ketika dihisab dan ditimbang kelak di yaumil akhir, maka kita la hujjatalah, kita tak punya hujjah sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini di lapangan ini mendirikan salat Idul Adha, bagian dari mempersiapkan hujjah kita kelak di yaumil akhir. Kalau kita hidup saat ini, kita menyaksikan dengan nyata hari ini, kita melihat dengan benar, kalau memang hari ini Idul Adha,
kita penuhi panggilan Allah, kita tunaikan perintah Allah, kita dirikan salat Aidil Adha secara berjamaah. Mudah-mudahan ini bagian dari bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah momen yang penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan. Hari ketika jutaan kaum muslimin berkumpul di tempat yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tempat dimuliakan tersebut telah tempat yang diciptakan, ditetapkan oleh pencipta dan pemilik alam semesta. Tidak lain saudaraku yang berbahagia. Untuk tujuan mewujudkan ketaatan dalam ibadah yang mulia, yakni ibadah haji, seperti yang kita pahami bersama. Sepanjang pelaksanaan ibadah haji itu, saudara-saudara kita, jutaan kaum muslimin, terus mengagungkan zat yang maha agung. Mereka pun berdoa tiada henti-hentinya, seraya membacakan kalimat talbiyah, yang mana bunyi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mereka menjawab panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka adalah duyufullah. Mereka berhak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam sabdanya, Al-Hujjat wal-Ummar, para jemaah haji dan umrah, wafdullah, tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Da'ahum fa'ajabuhu, mereka diseru oleh Allah, fa'ajabuhu, mereka menjawab seruan Allah tersebut. Sa'aluhu, mereka berdoa, fa'atahum, maka Allah menjawab, membalas doa mereka. Saudaraku yang berbahagia, sementara itu, di luar tanah suci Makkahul Mukarramah, ratusan juta, bahkan miliaran kaum muslimin menggemakan kalimat takbir, tahmid, tasbih dan tahlil. Mereka berbondong-bondong menunaikan salat Aidil Adha dan mendengarkan khutbah Aidil Adha. Lalu mereka menyembelih dan membagi hewan kurban. Gema kalimat tarbiyah dan penyembelihan kurban terus berlangsung hingga hari tasyrik selesai. Saudaraku yang berbahagia, sungguh hari-hari yang amat sakral dan memberikan nuansa ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terlihat secara nyata. Inilah hari raya Aidil Adha tahun 1444 Hijriah, sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penentuan masuknya 1 Zulhijjah bukan diberikan kewenangan kepada setiap penguasa negeri-negeri kaum muslimin, melainkan hanya hak prerogatif kewenangan yang Allah tetapkan kepada Amir Mekah, Ahlul Mekah, penduduk Mekah. Tak diberikan kewenangan itu kepada penguasa-penguasa negeri muslim lainnya. Berbeda saudaraku dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri memang demikian, di mana Rasul mengatakan dalam sabdanya, sumu li rakyatihi wa iftaru li rakyatihi. Jika berpuasa kalau melihat bulan, berbuka atau lebaran kalau melihat bulan. Namun berbeda saudaraku yang berbahagia, seperti yang disampaikan oleh Amir Mekah, yang dinyatakan oleh Husain bin Haris Al-Jadali, telah menyatakan bahwa Amir Mekah ketika itu dipimpin oleh Al-Haris bin Hatib menyampaikan khutbahnya, di mana beliau menyampaikan, ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kita annan suka li ru'yati, melakukan manasik haji berdasarkan ru'yah yang mereka lakukan. Fa in lam narahu, jika mereka tak melihat hilal tersebut, wa syahida syahida adlin, ya ada 2 saksi yang adil, nasakna bi syahadatihima, kami melakukan manasik berdasarkan 2 kesaksian tersebut. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Daraqutni. Dari sini jelas saudaraku yang berbahagia, di mana penetapan 1 Zulhijjah merupakan hak kewenangan prerogatifnya penguasa atau Amir Mekah atau penduduk Mekah. Saat ini kita menyaksikan, kita melihat berita, informasi ditayangkan di media, baik di media cetak maupun elektronik. Kita benar-benar nyata mendapatkan informasi tersebut. Saat ini saudara kita sedang menunaikan ibadah haji.
sedang merayakan hari raya Aidil Adha 10 Zulhijjah 1444 Hijriah. Lantas apa alasan kita untuk tidak melaksanakan, merayakan, mendirikan salat Aid di hari yang mulia ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hari raya Aidil Adha, salah satu hari raya, satu dari 2 hari raya yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai hari yang terbaik dibandingkan semua hari raya umat lain di penjuru dunia. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Yathrib yang dahulu kita kenal, orang-orang Yahudi merayakan dan diikuti oleh orang-orang Ansar ketika itu, merayakan 2 hari raya yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi. Kemudian Nabi SAW mengatakan dalam sabdanya, "Qadimtu alaikum walakum yaumani tal'abuna fihima." Aku diutus, aku datang kepada kalian. Walakum yaumani tal'abuna fihima. Kalian memiliki 2 hari raya yang kalian gunakan untuk bermain, diisi dengan permainan di dalamnya. Namun fa innallaha qad abadalakum yaumaini khairan minhuma. Sungguh Allah telah mengganti abadalakum yaumaini khairan minhuma, mengganti 2 hari raya yang lebih baik dari keduanya. Apa hari raya itu disebutkan oleh Nabi? Yaumul Fitri wa Yauman Nahar. Hari raya Aidul Fitri dan hari raya berkurban atau hari raya Aidil Adha. Sikap Nabi tersebut telah menjelaskan, saudaraku yang berbahagia, ini menjadi pertanda bagi orang-orang beriman bahwa umat muslim adalah umat dengan agama dan syariat yang berbeda dengan umat yang lain. Beda dalam peribadatan, beda dalam hal hari raya, juga dalam tatanan aturan kehidupan. Kaum muslim telah diberi agama yang luhur, agama yang berada di atas agama yang lain. Tidak ada satupun agama, ajaran, atau syariat, bahkan ideologi yang dapat menandingi kemuliaan Islam. Seperti yang Rasul sallallahu alaihi wasallam nyatakan dalam sabdanya, "Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih." Islam itu tinggi dan tak ada yang lebih tinggi dari Islam, dan tak ada yang mampu mengalahkan ketinggian Islam. Saudaraku yang berbahagia, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja sudah menyatakan Islam itu tinggi dan terbaik, tak ada yang setinggi dan semulia agama ini, maka terasa sangat menyesakkan dada jika justru umat muslim sendiri tidak memiliki perasaan bangga terhadap agamanya, malah memilih ajaran atau ideologi lain, menceraikan diri dari siratal mustaqim, jalan yang lurus, dan berjalan di atas bukan jalan Islam. Begitulah terasa menyedihkan jika umat Islam rela dipimpin oleh umat yang lain justru menjerumuskan mereka ke dalam jurang keterpurukan. Saudaraku yang berbahagia, karena itulah menjadi kemestian bagi setiap muslim yang menginginkan kemuliaan hidup di dunia dan akhirat untuk selalu berpegang pada agama Allah, berpegang kepada syariat Allah, beriman dan menjalankan syariat Allah, mewujudkan ketaatan secara totalitas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh ia mendapatkan kemenangan yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah, berbicara masalah Aidil Adha, Aidil Kurban, mengingatkan kita akan kisah 2 sosok yang mulia, ayah dan anak, yang telah mengajarkan kepada kita ketaatan yang tanpa ragu, ketaatan tanpa kata nanti dulu. Siapa 2 sosok ini? Nabi Allah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, di mana Ibrahim diuji oleh Allah, mengorbankan buah hati sekaligus buah cinta yang lama dinanti, putranya sendiri Ismail alaihissalam. Adapun Nabi Ismail diuji oleh Allah untuk mengorbankan hidupnya agar ayahnya bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah abadikan dalam firman-Nya, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya, inni ara fil manam azbahuka fanzur maza tara." Apa kata Ibrahim? "Falamma balagha ma'ahu sa'ya." Ketika Ismail beranjak dewasa, qala ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelihmu, fazul maza tara, apa dan bagaimana pendapatmu?
Maka ketika itu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim memberikan teladan bahwa tidak ada kecintaan yang paling tinggi melebihi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada Allah melebihi kecintaan kepada pasangan, anak, harta, kekayaan, pangkat dan jabatan serta tahta. Kecintaan kepada Allah ini tentu harus diwujudkan dalam ketaatan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, saudaraku yang berbahagia, Nabi Ismail alaihissalam juga sepenuh hati bahwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya, sekalipun harus mengorbankan jiwa dan raganya. Karena itu Ismail pun mengukuhkan keteguhan jiwa ayandanya Ibrahim alaihissalam dengan mengungkapkan, "Ya abati if'al, wahai ayahku, if'al, laksanakan, ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin." Apa yang telah diperintahkan kepadamu, sungguh insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan ketaatan dan pengorbanan hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pertolongan, memberikan kemenangan kepada hamba-hamba-Nya yang taat, sebagaimana kepada Ibrahim dan Ismail. Ketika Ibrahim ingin menyembelih putranya Ismail, Allah mengganti dengan seekor kibas, sehingga Allah memberikan kemenangan kepada Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Inilah ketaatan dalam ketaatan yang agung dari keluarga Ibrahim alaihissalam. Sang ayah rela mengorbankan putranya, sedangkan putranya siap mengorbankan nyawanya. Keduanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa setitik pun rasa ada keraguan dan kekhawatiran. Ketika ketaatan mereka telah terbukti nyata, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan kepada mereka berdua di dunia dan juga di akhirat. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini saudaraku, kita menyaksikan kaum muslimin tanpa ragu melaksanakan perintah haji, mengorbankan harta yang terbilang besar, meninggalkan sanak famili berhari-hari, tinggal di tenda-tenda, berdesakan bersama 3 juta kaum muslimin demi menunaikan perintah Allah. Hari ini pun kita menyaksikan kaum muslimin tanpa ragu mempersembahkan kurban terbaiknya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka bahkan ada yang mengeluarkan harta hingga ratusan juta miliar setiap tahunnya untuk membeli hewan kurban. Namun demikian, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, jangan lupa, ketaatan yang diminta oleh Allah bukanlah ketaatan yang bersifat parsial. Ketaatan yang diminta oleh Allah adalah ketaatan yang totalitas. Ketaatan ketika menjalankan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah. Tidak hanya dalam urusan ibadah, tidak hanya dalam pelaksanaan ibadah haji, tidak hanya dalam saat pelaksanaan ibadah kurban, tapi juga dalam hal melaksanakan semua yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita bicara masalah demikian, maka sungguh miris hati kita. Mengapa hukum-hukum Allah hari ini diabaikan? Bukankah semua perintah tersebut datang dari zat yang sama? Ketika haji diperintahkan oleh Allah, berkurban Allah yang memerintahkan. Namun kenapa ketika bicara hukum Allah, pidana Islam, misalkan jihad, pidana, perkara muamalah, politik, bahkan pemerintahan, yang itu juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa ini kita abaikan? Kenapa ini kita campakkan? Kenapa kita tak mau mengamalkannya? Kenapa kita memilah-milih apa yang telah Allah perintahkan? Bukankah kita tahu, saudaraku yang berbahagia, hijrahnya Nabi ke Makkah, dari Makkah ke Yasrib atau Madinah, bukan semata-mata hanya urusan ibadah yang beliau inginkan, yang ingin beliau terapkan, tapi ingin menerapkan hukum Allah. Kalau hanya urusan ibadah ritual, urusan manusia dengan Khalik, maka Nabi tak perlu hijrah ke Madinah. Namun apa yang terjadi? Rasul hijrah ke Madinah, menghadapi berbagai tantangan, bahkan nyawa Nabi pun menjadi taruhannya. 100 ekor onta disiapkan oleh Abu Jahal dan pemuka kaum kafir Quraisy untuk mengganti lehernya Nabi SAW agar Nabi tak hijrah ke Madinah. Itulah yang diperjuangkan oleh Nabi. Apa tujuannya? Agar ketaatannya totalitas, hukum Allah bisa diterapkan. Dan inilah sejatinya seorang mukmin.
Ketika Allah menetapkan dalam firman-Nya, "Wa ma kana lil mu'minina wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Apa kata Allah? "Wa ma kana lil mu'minina wa la mu'minatin." Tidak layak seorang mukmin, laki-laki maupun perempuan, idza qada Allah wa rasuluhu amran, jika Allah menetapkan suatu ketetapan, ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka berikhtiar, berusaha mencari ketetapan lain dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa saja yang berpaling bermaksiat dari apa yang telah Allah tetapkan, menerapkan hukum Allah, mereka tak mau terapkan, maka apa kata Allah? Faqad dhalla dhalalan mubina. Sungguh inilah kesesatan yang nyata. Demikianlah saudaraku, harusnya sikap seorang muslim. Jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu hukum, tidak boleh menyelisih dan malah mengambil hukum yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum." Allah bersumpah dengan dirinya, "Fala wa rabbika." Demi Rabbmu, Rabbnya kita, Rabb yang hadir hari ini, Rabb seluruh makhluk yang ada di dunia. Allah bersumpah dengan dirinya. Apa kata Allah? La yu'minuna. Tidak beriman kalian hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, sehingga kalian menjadikan hakim Rasulullah Muhammad sebagai pemutus perkara di antara mereka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Demikianlah tidak sepatutnya yang mengaku beriman kepada Allah mencari alasan untuk menolak perintah dan larangan Allah, apalagi memutarbalikkan ayat Allah demi kepentingan duniawi, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Padahal perintah untuk menerapkan syariat Allah sudah jelas dan banyak dijelaskan oleh Allah di dalam kitabullah. Banyak perintah-perintah tersebut untuk kita wajib berhukum dengan hukum Allah. Misalkan dalam surah Al-Maidah ayat ke-44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa saja yang tidak berhukum dengan apa yang telah ma'anzalallah, apapun yang telah diturunkan oleh Allah, faulaika humul kafirun, maka mereka lah orang-orang yang kafir. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Putuskanlah hukum di antara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan. Wa la tattabi' ahwa'ahum, janganlah kamu mengikuti keinginan mereka. Amma ja'aka minal haq, dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, sudah banyak lagi ayat-ayat Allah yang lain yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, dijelaskan dalam kitabullah, yang memerintahkan untuk berhukum dengan hukum Allah. Namun kenapa kita mengabaikan perintah tersebut? Kenapa kita campakkan hal tersebut? Dan kenapa kita tak mau taat dengan apa yang telah Allah turunkan kepada kita? Demikianlah saudaraku, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kaum muslimin. Lalu mengapa hari ini kaum muslimin yang mengaku taat kepada Allah malah menundukkan diri pada hukum buatan Montesquieu, piagam PBB, tunduk kepada IMF, tunduk kepada World Bank dan berbagai lembaga internasional lainnya? Mengapa mereka malah berani mengabaikan hukum Allah dan menolak perintah Rasulullah untuk berhukum dengan syariat Islam? Janganlah sampai kita mengikuti orang-orang munafik yang ketika dibawa oleh Nabi untuk pergi perang Tabuk, perang terakhir yang dipimpin oleh Rasulullah, mereka menolak untuk pergi perang dengan alasan karena cuaca sedang panas. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketaatan kepada Allah akan mengantarkan pada kemenangan dan keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Allah jelaskan dalam dalam Al-Quran, surah At-Talaq ayat kedua sampai ketiga. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. May yattaqillah, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, syaratnya adalah ketakwaan. Kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, akan Allah kasih jalan keluar, solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Tidak hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi oleh Allah rezeki yang tak diduga-duga. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudaraku yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat bangsa Arab ini
Dulu sebelum Islam datang, mereka hanya kaum gembala, orang yang bisa melakukan bisnis perdagangan. Mereka bertikai berperang antar suku dan kabilah. Bahkan mereka membunuh anak perempuannya hidup-hidup. Lalu Allah menjadikan mereka sebagai kaum muslimin yang menguasai hampir 2/3 dunia selama lebih dari 700 tahun lamanya. Mereka melahirkan peradaban luhur, unggul dalam ilmu pengetahuan, menjadi mercusuar peradaban dan melindungi umat manusia. Dengan apa mereka bisa demikian? Yakni dengan Islam, dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal sebaliknya terjadi hari ini. Belum pernah umat Islam mengalami kondisi keterpurukan seperti sekarang, saudaraku. Ketika kaum muslimin melepaskan ketaatan dan agama itu, agama yang telah Allah turunkan kepada Nabi SAW. Satu persatu bencana datang menimpa kaum muslimin. Terutama setelah runtuhnya kehilapan Islamiyah pada tanggal 3 Maret 1924. Kaum muslimin seperti anak ayam kehilangan induknya. Bahkan seperti hewan yang telah disembelih. Di mana-mana mengalami penderitaan. Kita tengok saudaraku, bagaimana saudara kita di Suriah, mereka mengalami penindasan. Palestina, Uighur, Myanmar, India, dan belahan bumi lainnya senantiasa ditindas dan dijajah. Tak tertutup kemungkinan di negeri ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita pun melihat bagaimana nasib saudara kita yang ada di Palestina. Bagi kita mungkin tenang untuk beribadah hari ini. Namun bagi mereka, jangankan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, untuk sekedar mengucapkan kalimat tauhid aja, mereka dihalang oleh tentara Zionis laknatullah alaih. Siapa yang bisa menyelamatkan mereka? Siapa yang bisa mengembalikan kemuliaan mereka? Hanya satu jawabannya, kembali kepada Islam yang telah diturunkan oleh Allah. Namun kita perlu mengingat, saudaraku, tak ada cara lain, solusi lain yang bisa menyelesaikan problem negeri ini, problem umat manusia dimanapun berada, kecuali kembali kepada ketaatan, menerapkan syariat Allah, berpedoman kepada akidah. Dengan begitu, Allah akan turunkan keberkahan. Kita melihat Indonesia yang negeri mayoritas Muslim, seakan-akan Allah cabut keberkahan dari negeri ini. Bahkan kita beriman, kita sholat di waktu, kita berpuasa di bulan Ramadan, kita haji bagi yang mampu. Namun kenapa saudaraku, ketika kita masih menyembah Allah, Allah masih turunkan bencana. Bukan penyembahan yang parsial yang Allah inginkan. Namun Allah inginkan dari kita adalah penyembahan yang sempurna, ketaatan yang totalitas. Dengan begitu baru Allah turunkan keberkahan. Seperti yang Allah jelaskan di dalam surah Al-A'raf. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Walau anna ahlal qura, sekiranya penduduk suatu negeri amanu, beriman, mentauhidkan Allah, hanya Allah, la ilaha illallah. Tak ada ilah, tak ada yang disembah, tak ada yang mengatur. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqau, dan mereka beriman kepada, bertakwa kepada Allah. Imtisalu awamirihi wa ijtinabu nawahi, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Maka dengan begitu apa kata Allah? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah menjamin di sini menggunakan lam taukid. La fatahna, pasti kami akan buka. Apa yang akan Allah buka? Barakatim minas sama'i wal ard. Keberkahan dari langit dan bumi. Bukan keberkahan dari langit ke bumi, tapi keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi. Allah buka pintu keberkahan untuk kita. Apa kuncinya? Ketaatan yang totalitas. Moga-moga apa yang kita lakukan hari ini, dan semoga pertemuan kita hari ini dicatat oleh Allah bagian dari ketaatan. Dan kita pun terdorong membangun akidah yang kokoh, melaksanakan syariat Allah secara totalitas. Dengan begitu, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Barakallah li wa lakum fa'tabiru ya ulil absar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira. وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر
walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa ja'ala adh-dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa alladzi ballagha risalah wa adal amanah wa nas'al ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bida'watihi wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Akhirnya saudaraku yang berbahagia, mari kita memohon kepada Allah. Semoga Allah mengabulkan seluruh permohonan kita. Semoga Allah memberikan kita kesabaran dan keikhlasan. Semoga Allah pun menguatkan kita untuk berperan penting dalam upaya menciptakan persatuan kaum muslimin dan ketaatan secara totalitas dalam mengamalkan hukum-hukum Allah. Semoga hari ini kita dicatat sebagai bagian dari persiapan hujjah kepada Allah kelak di yaumil hari kiamah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati Rasulillah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا منزل الكتاب ومهزم الأحزاب اهزم اليهود وأعوانهم وصليبيين وأنصارهم ورأسماليين وإخوانهم واشتراكيين وشيوعيين وأشياعهم. اللهم إنا نسألك دولة الخلافة على منهاج النبوة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها الكفر وأهله واجعلنا من العاملين المخلصين بإقامتها بإذنك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة من أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاصنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.